Shalom Jemaat Gereja GBI Muara Karang. Tiba saatnya kita bersama-sama untuk menyatukan hati dan pikiran kita, untuk kita memuji memuliakan nama Tuhan dengan segenap hati kita. Our Father everlasting, the all-creating one, God Almighty, through your Holy Spirit, conceiving Christ the Son, Jesus our Savior. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three in one. I believe in the resurrection, that He will rise again. For I believe in the name of Jesus. Lalu sama-sama katakan dengan lebih sungguh lagi. Our judge and our defender suffered and crucified, forgiveness is in you. Descended into darkness, you rose in glorious light, forever seated high. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three in one. I believe in the resurrection, that He will rise again. For I believe in the name of Jesus. Say, I believe in you. I believe you rose again. I believe that Jesus Christ is Lord. Say, I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three in one. I believe in the resurrection, that He will rise again. For I believe in the name of Jesus. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three in one. I believe in the resurrection, that He will rise again. For I believe in the name of Jesus. For I believe in the name of Jesus. Mari bersama-sama kita ingin memuji Tuhan. Katakan haleluya. Jesus, 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 Kau hadir Tuhan. Yes Lord, yes Lord. Ya Yesus, Kau hadir di tempat kami. Haleluya. Tinggikan nama-Mu Yesus.
Mari kita datang dengan hati yang lebih lapang untuk Tuhan. Kita izinkan Tuhan untuk memasuki setiap ruang dari lubuk hati kita. Mari jemaat, kita lebih sungguh lagi untuk menggunakan nama Tuhan. Amin. Sama-sama katakan, lingkupiku. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Si Vanessa masuk, Vanessa masuk, in Christ alone, in Christ alone. Now His power in quietness and trust. When the oceans rise and thunders roll, I will soar with you above the storm.
storms and trials. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still, know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the flood. Father, you are King over the flood. I will be still, know you are God. I will be still, know you are God. Say hallelujah. Ya, shalom Bapak Ibu semua yang ada di GBI Muara Karang, apa kabar? Saya berterima kasih pada Tuhan tentunya bisa melayani di online service pada hari ini. Terima kasih juga buat Pastor Fajar Purnama yang memberi saya kesempatan untuk melayani jemaat ini. Ya, nah tanpa menggurui, tanpa merasa tahu, izinkan saya hari ini sharing soal prinsip namanya mengalami Tuhan. Katakan mengalami Tuhan, ya. Buat saya yang penting bukan sekedar teori dalam kekristenan, tapi bagaimana kita experience with the truth of God. Kita mengalami pengalaman bersama dengan firman Tuhan tentunya ya. Mengalami pengalaman bersama Tuhan sendiri. Nah, dalam Mazmur 34 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11, ini adalah Mazmur Daud. Waktu kita tahu ya, Daud dikejar-kejar oleh Saul, Daud dikejar-kejar sampai kemudian dia masuk ke Gerar, ya kemudian dia ketemu Raja Abimelek, tapi yang gak enak adalah dia jadi berpura-pura seperti orang gila, air liurnya kemudian menetes ke janggutnya dan sebagainya sampai Abimelek berkata inikah pahlawannya Israel, ya kok ternyata gila begini, ya Daud pura-pura kan, karena memang Daud harus pakai strategi untuk lari dari ancaman yang begitu nyata. Beberapa kali ditombak oleh Saul, tapi Tuhan luputkan dengan cara yang luar biasa ya. Tapi kembali apa yang kita belajar ya, Daud punya respon yang menurut saya sangat bagus yang harus kita contoh. Makanya mazmur-mazmurnya selalu menguatkan kita dan kebanyakan di tengah kondisi dia diproses, bukan sekedar waktu dia ada di istana nyaman semuanya enak, tapi dalam kondisi yang tidak gampang pun, dia tetap kemudian memberi kekuatan. Nah, ayat 9 sampai ayat 11, kecaplah dan lihatlah. Mazmur 34, betapa baiknya Tuhan itu, berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Yang setuju katakan amin Bapak Ibu. Nah saya kemudian merenung di ayat yang ke-9 tadi. Ya biasanya begini. Kita kalau mau makan kan lihat dulu kan Bapak Ibu. Lihat makanannya apa sih. Ini apa sih, ini pedes enggak. Kemudian apa sih namanya, jenisnya apa tuh. Kita lihat dong. Baru kita kemudian ya kecap kita makan. Tapi Alkitab terbalik. Alkitab berkata kamu kecap dulu. Yang dari Tuhan kamu kecap. Kamu makan, kemudian kamu lihat, memang luar biasa. Ya, nah itu perlu sebuah tindakan iman itu untuk kita mengecap dan kemudian melihat. Kalau dunia kan enggak, lihat dulu, baru kamu mengecap. Ya, tapi saya ingin mengajak kita, Bapak Ibu ya, kenapa kita harus berani untuk ngalami Tuhan? Kecap, ya makan semua kebaikan Tuhan, ngalami siapa Tuhan. Ya. Nah, saya itu melihat ya Bapak Ibu ya, tokoh-tokoh di Alkitab itu adalah orang-orang yang memang mengalami Tuhan. Ya banyaklah Bapak Ibu ya, Daniel misalnya. Ya, dia mengalami siapa Tuhan. Even dia nggak ada di Yerusalem. Ya, padahal Bapak Ibu buat orang Yahudi, ya Yerusalem itu penting karena di situ ada Bait Allah, kemudian mereka bisa lakukan ibadah.
Ya, mereka bisa menyembelih korban, mereka bisa membaca Taurat. Tapi Daniel itu ada di wilayah Babilonia, itu wilayah kerajaan dunia, ya artinya kekacauan, kedagingan. Tapi yang luar biasa toh, Daniel itu tetap konsisten. Tiga kali sehari dia berdoa menghadap ke Yerusalem. Ya coba bayangkan, dan dia mengalami Tuhan dalam kehidupannya. Ya salah satunya kita tahu cerita populer, bagaimana kemudian di masa Darius, masa Media Persia, dia kemudian dibuang ke gua singa kan tentunya. Kemudian Sadrak, Mesak, Abednego waktu ada di pemerintahnya Babilonia, Nebukadnezar dibuang ke dalam api yang menyala-nyala. Dan banyak Bapak Ibu orang-orang yang mengalami Tuhan, Yosua, Ishak, kemudian Yesaya, banyak orang-orang yang mengalami Tuhan. Makanya mereka orang-orang yang sangat kuat. Dan dikatakan berbahagia memang ya orang-orang yang mengalami Tuhan, orang-orang yang berlindung padanya. Kata berbahagia itu adalah bahagia yang ada di kedalaman, bahagia yang ada ya itu tuh ada di batinia ya. Kata bahagia dalam terjemahannya Yunani kan ditulis dengan kata makarios. Itu khotbah di bukit kan, khotbah bahagia. Berbahagialah yang miskin di hadapan Allah, berbahagialah yang dianiaya oleh kebenaran karena mereka ya akan memperoleh kerajaan Allah. Nah, kata bahagia itu adalah kata bahagia yang ada di dalam, ada di kepuasan di batin kita. Nah, saya yakin kalau saya tanya, Bapak Ibu semua mau mengalami Tuhan? Ya, saya yakin semua amin. Ya, kita harus mengalami Tuhan. Karena itu membuat kekristenan tidak teori, tapi kekristenan kuat, kekristenan tidak rapuh, kekristenan tidak gampang dikalahkan karena memang mengalami Tuhan dalam kehidupan. Nah, kenapa kita perlu mengalami Tuhan? Jelas, Tuhan itu pribadi. Katakan pribadi Bapak Ibu, Tuhan bukan sistem, Tuhan bukan organisasi manusia, bukan. Tuhan bukan fasilitas fisik, Tuhan itu pribadi, personal. Di mana dia bisa bicara, di mana dia bisa melakukan apa saja, di mana dia bisa gandeng kita, tuntun kita, di mana dia bersama kita, dia personal, dia pribadi. Makanya saya katakan di Jemaat GBI Muara Karang, jangan ada yang kesepian. Tuhan itu bersama kita, Immanuel. Dia adalah Tuhan yang tak pernah tinggalkan kita. Yang pertama, prinsipnya gini, untuk kita selalu mengalami Tuhan, saya mau mengalami Tuhan. Ini prinsip sederhana yang saya renungkan adalah ini. Mari beri akses seluas-luasnya untuk Tuhan itu bekerja dalam hidup kita. Jangan dibatasi. Ya, yang aneh begini, kita terbatas, coba mau membatasi Tuhan. Yang tidak terbatas. Apa yang bisa membatasi kita? Pengalaman kita. Ya, apa yang bisa membatasi kita? Kekecewaan kita. Apa yang bisa membatasi Bapak Ibu semua? Kesombongan kita. Apa yang bisa membatasi kita semua? Kefasikan kita. Fasik itu begini, tahu kebenaran tapi tidak mempraktekannya. Mungkin dia ada di gereja, tapi bisa fasik. Bisa, karena dia tahu firman, tapi tidak praktek. Nah, itu makanya bahaya sekali ya. Nah, Bapak Ibu, mari kita sungguh-sungguh memberi akses seluas-luasnya. Oke, kita baca Yesaya pasal 43. Ini kondisi yang menurut saya seperti yang sedang kita hadapi ya. Yesaya pasal 43, saya akan mengajak Bapak Ibu semua membaca mungkin mulai ayat yang ke 18 ya. Sampai ayat yang ke-21. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Udah, yang lalu pas sudah berlalu. Ya, memang pengalaman itu membuat kita punya rasa aman, tapi bisa jadi salah kalau itu menjadikan pondasi di mana kita taruh rasa aman di situ, bisa keliru. Karena semua sekarang berubah. Ya, semua berubah, pendekatan, penyelenggaraan kehidupan semuanya berubah. Wah, ke depan ini perubahannya begitu luar biasa ya. Semua berubah, tapi nggak usah takut. Ya, Tuhan tidak berubah, tapi Dia mengizinkan perubahan supaya kitanya yang berubah. Saya ulangi, Tuhan kita tidak berubah, tapi Dia izinkan perubahan terjadi supaya kita yang berubah untuk menjadi seperti yang Tuhan mau. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Ya kan? Dia sedang menyatakan banyak hal yang baru ke depan. Ya, nah, Alkitab berkata, yang sekarang sudah tumbuh belumkah kamu mengetahuinya? Ya, perhatikan Bapak Ibu. Aku hendak membuat jalan di padang gurun. Jalan itu bicara tentang itu pergerakan. Jalan itu berbicara tentang kita tetap bisa bergerak.
Ya, tapi di mana? Di padang gurun. Padang gurun tempat yang tidak enak, krisis, tempat yang gersang. Ya, sekarang kita ada di masa padang gurun. Tapi ayo kita tetap yakin Tuhan akan membuat jalan. Tetap akan ada progresivitas, tetap akan ada fasilitas yang Tuhan beri buat kita. Bahkan Alkitab berkata ayat berikutnya lagi, ya, dan sungai-sungai di mana? Di padang belantara. Kalau bicara sungai berarti akan ada kesuburan, akan ada, kalau subur berarti ya di situ akan panen, di situ akan ada pengolahan, di situ akan ada produktivitas, di situ akan ada orang akan bekerja. Bayangkan di padang belantara. Coba Bapak Ibu bisa bayangkan nggak? Nah, itu Tuhan semua yang lakukan. Bahkan ayat yang ke-20, binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta. Ya, kita tahu ini gambaran hal-hal yang jahat, orang-orang yang tadinya benci Tuhan, datang ke Tuhan, memuliakan Tuhan. Coba bayangkan, mengalami Tuhan lewat gerejanya. Makanya bersiaplah GBI Muara Karang. Tuhan akan melakukan revival kebangkitan rohani yang sangat luar biasa, di mana kita akan terlibat. Nah, alami dia Bapak Ibu ya. Sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun. Wow, ada air memancar, nggak cuma ngalir loh, memancar, nyemprot, bayangkan. Tersembur. Itu kan berarti Tuhan akan menyediakan semua hal di tengah situasi yang tidak gampang. Dia akan menjadi provident buat kita. Ya. Dan sungai-sungai di padang belantara untuk memberi minum umat pilihanku. Sungai itu bicara tentang aliran. Sungai bicara apa Bapak Ibu? Aliran, pengaruh. Ada aliran. Ya. Baca Yeskiel pasal 47, ada air mengalir dari bait Allah. Ya, itu menjadi sungai yang tidak lagi bisa diseberangi, tapi orang harus berenang. Ya, sepanjang sungai itu pohonnya berbuah tidak pernah berhenti, daunnya bisa mengobati, banyak ikan-ikan besar di sungai itu. Itu bicara tentang blessing, bicara tentang wow, ya kan? Itu berkat Tuhan. Berkat itu artinya begini, God at work, Tuhan bekerja. Nah, itu Tuhan yang melakukan. Tapi kemudian ayat 21, umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Tetap proses ada. Tetap yang namanya pembentukan ada. Bukan jadi Kristen enak-enak, enggak. Ya kalau mau jadi Kristen enak-enak ya salat, alamat. Kristen akan tetap dibentuk, diproses. Tapi Tuhan akan menyertai supaya lewat hidup kita namanya dimasyurkan. Yang mau katakan amin? Jadi please Bapak Ibu, saya dorong Bapak Ibu yang ada di sini, yuk beri akses seluas-luasnya Tuhan bekerja. Jangan begini, kesombongan, kepahitan, kekecewaan menghalangi. Ya, buang itu dalam kehidupan kita, datang ke salib Tuhan, minta ampun, lepaskan itu. Jangan sampai terikat oleh pahit, kecewa, sombong, angkuh, kemudian apalagi membatasi Tuhan. Pengalaman-pengalaman jadi berhala karena menganggap pengalaman membuat kita ini lebih hebat dari orang-orang lain. Jangan. Itu semua hal-hal yang membatasi Tuhan dalam kehidupan. Yang kedua Bapak Ibu ya, yang ada di Jemaat GBI Muara Karang, bahwa prinsip untuk mengalami Tuhan adalah begini. Waktu orang mengalami Tuhan, nah ini dia. Dia akan punya the power of testimony, kuasa kesaksian, yang mengidentifikasikan bahwa, atau mengidentikan ya, menunjukkan, membuat, oh ini identitasnya. Orang itu punya keberanian karena berdampak secara ilahi. Saya secara singkat ya, bahwa kalau orang mengalami Tuhan, dia itu akan punya kuasa kesaksian, ya, di mana dia itu berani untuk berdampak buat orang-orang di sekitarnya. Ya, iya kan? Ya, makanya betul kan, kitab Wahyu berkata begini, ia mengalahkan mereka, maksudnya gereja ya, mengalahkan setan dengan darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Jadi setan dihancurkan oleh darah anak domba, udah jelas itu. Tapi kemudian Alkitab berkata, gereja itu akan punya perkataan kesaksian. Ya, jadi perkataan kesaksian itu memindahkan pengaruh lah Bapak. Seperti saya ini lagi sharing ini, saya sedang memindahkan pengaruh kan, tapi pengaruh firman maksudnya. Makanya Bapak Ibu yang suka kesaksian firman itu sedang memindahkan pengaruh untuk orang diberkati, orang yang putus asa dibangkitkan, orang yang tertutup hidupnya menemukan jalan keluar. Nah itu kan pengaruh itu Bapak Ibu ya. Nah ternyata ya, jadi kalau orang itu mengalami
Tuhan, punya kuasa kesaksian itu akan berdampak secara ilahi. Saya kasih contoh ya, saya kasih contoh. Di Kisah Rasul pasal yang ke-3 kita tahu ada peristiwa Petrus Yohanes mau masuk ke bait Allah untuk berdoa. Kemudian di Beautiful Gate, gerbang indah itu ternyata nggak indah karena ada orang yang puluhan tahun itu lumpuh. Kemudian ya mungkin dikaryakan kali ya, dikaryakan untuk jadi peminta-minta ya, bisa store lah, bisa saja kan, mungkin saja yang mau ke situ siapa? Ya mungkin ada rekannya ya, nanti bagi-bagilah, kan lumayan itu dapatnya kan. Banyak orang kan ke bait Allah tergerak memberi sedekah atau mungkin takut kok saya ini kebaktian tidak memberi kan nanti nggak diberkati. Banyak orang makanya jangan memberi karena takut, tapi harus punya kerelaan. Jadi ini orang begitu lihat Petrus Yohanes, wah Petrus Yohanes dipikir wah kaya ini. Ya Petrus kemudian melihat dia, orang ini berharap dapat uang dari Petrus. Petrus berkata emas perak tidak ada padaku. Ya, tetapi yang aku punya aku berikan. Yang aku punya apa? Ini kebutuhannya dia demi nama Yesus orang Nazaret. Ya berdirilah dan berjalanlah. Alkitab berkata mata kakinya jadi kuat. Orang itu tidak cuma jalan, lompat-lompat, bayangkan. Iyalah, penantian puluhan tahun, bayangkan. Udah tidak tahu malu lagi. Orang itu kalau mengalami Tuhan akan tidak malu. Ya, akan tidak malu. Oh iya, ya. Dia sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Nah kemudian Petrus ya masuk, orang ini ikutin. Wih, geger itu bait Allah. Tidak pernah terjadi kan. Orang banyak kemudian mengerumuni mereka. Ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi marah. Ditangkap Petrus dan Yohanes. Paginya disidang. Dalam sebuah sidang yang disebut dengan kelompok Sanhedrin. Ya ini kelompok ini yang sama juga menghukum Yesus. Jahat ya, mereka itu coba bayangkan. Isu awalnya Yesus itu disebut menghujat. Karena dia ngaku dia anak Allah. Padahal Yesus kan Allah memang. Tapi dianggap menghujat karena mereka udah blok mental, nggak percaya Yesus. Tapi kan begini, mereka pengen bunuh Yesus tapi nggak bisa. Karena mereka hidup di bawah pemerintahannya Rome Empire, pemerintahan Romawi. Yang bisa membunuh seseorang kan pemerintah yang waktu itu berkuasa, yaitu pemerintahan Romawi. Bisa dibayangkan nggak? Mereka mau bunuh Yesus mereka nggak bisa, mereka akhirnya kemudian tahu, oh hukumnya harus Romawi. Nah isunya dialihkan dari penghujatan ke apa? Kalau buat orang hukum Romawi menghujat tentang agamanya mereka sendiri, mereka tidak bisa ikut-ikutan. Orang Romawi tidak percaya Tuhan, ya Tuhan yang maksudnya monoteis ya. Mereka kan politeis, mereka punya berhala banyak. Akhirnya isunya dialihkan ke apa? Pengkhianatan. Sebab dia dianggap mengaku sebagai raja. Wah itu jahatnya luar biasa. Nah kalau udah isu ngaku kata raja ya berarti kan penguasa, kurios, penguasa tunggal. Itu berarti kan melawan kaisar yang kedudukannya ada di Roma. Nah isu itu dipindahkan dari penghujatan ke pengkhianatan. Ya tapi memang itu sudah dinubuatkan tentang Yesus bahwa dia harus mati kan. Wah luar biasa Alkitab itu ya. Nah Bapak Ibu begini, di bawah ancaman yang nyata, Petrus Yohanes dihadapkan pada sidang ini. Tapi coba kita lihat ya. Saya akan baca Kisah Rasul pasal yang keempat. Ya, saya baca dulu ayat 13. Bapak Ibu bisa lihat sebentar ke sana. Nanti saya akan baca di ayat 19 ya. Kita ke ayat 13 dulu dari Kisah Rasul pasal yang keempat. Ketika sidang itu melihat, nah ini dia, keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka. Harusnya gereja begini, simple, tapi membuat heran orang sekitarnya. Jangan gereja jadi membuat orang itu tuh, orang di sekitarnya jadi nggak suka, ya bahkan jadi mules lihat orang Kristen. Harusnya heran, ya. Dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Jadi pengikut Yesus dikenal karena keberanian, karena apa? Simplicity, orangnya simple, ya kan? Nah. Ayat 19 dikatakan begini, setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan. Ayat 18 ya, supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Ini ada ancaman struktural oleh kelompok ini. Tapi betul ya,
Orang itu kalau punya kuasa kesaksian, mau diancam secara ancaman nyata, mereka tidak bisa kompromi soal ketaatan. Mereka tetap taat. Bapak Ibu coba lihat ayat 19. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah. Taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Nah ini dia ayat 20. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu, tetapi akhirnya melepaskan mereka juga, sebab sidang itu tidak melihat jalan untuk menghukum mereka karena takut akan orang banyak yang memuliakan Allah berhubung dengan apa yang telah terjadi. Jadi begini Bapak Ibu ya, Petrus berkata, ya enggak mungkin lah. Kami disuruh berhenti untuk memberitakan nama Tuhan, enggak bisa. Berhenti bersaksi, karena kami ngalami siapa Tuhan. Kami melihat, kami mendengar, kami ngalami. Makanya Bapak Ibu, kalau orang mengalami Tuhan, ya kita akan punya boldness spirit, roh keberanian. Ya kita akan punya tetap kuasa kesaksian yang akan membuat pengaruh buat orang-orang di sekitarnya. Nah, saya sungguh-sungguh berdoa, GBI Muara Karang orang-orangnya, kita memang mengalami siapa Tuhan dalam kehidupan kita. Yang mau katakan amin Bapak Ibu. Sebab ini penting sekali untuk kita bangun di dalam kehidupan. Nah ternyata Bapak Ibu, ternyata ini yang saya mau bagikan buat Bapak Ibu semua. Yang ketiga, prinsip ketiga ya. Semua keadaan apapun yang terjadi, itu adalah medan yang Tuhan izinkan untuk setiap kita itu mengalami Tuhan. Ya, jadi apa saja ya yang kita alami itu adalah medan untuk orang percaya itu mengalami Tuhan. Makanya di Mazmur pasal 119 ayat 71, Daud kan berkata, bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar untuk mengenal ketetapan-ketetapanku, ketetapan-ketetapanmu, itu punya Tuhan ya tentunya. Bayangkan, jadi kondisi di proses pun itu punya tujuan ilahi. Jadi dalam Tuhan semua hidup ini punya tujuan ilahi. Sukses jelas harus punya tujuan ilahi, masalah pun punya tujuan ilahi supaya kita dibentuk. Makanya kan betul ya, semua proses masalah membentuk karakter kita. Tapi semua kelimpahan dan berkat itu selalu menguji karakter kita. Jadi semuanya itu punya tujuan ilahi tentunya. Sebab ini, Tuhan itu lebih suka memproses untuk kita dewasa daripada hanya sekedar memberi jawaban yang gampangan. Karena dia tidak mau kita jadi orang-orang gampangan. Ya, saya ingat ada satu anak raja namanya Adonia. Bapak Ibu bisa baca satu Raja-Raja pasal yang pertama ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Adonia itu waktu Daud sudah tua, udah kedinginan sampai harus dicarikan orang yang bisa menghangatkan tubuhnya. Dia kasihan, dia maksudnya memang udah tua mau meninggal. Nah, urapan rajanya itu turun pada itu tuh, pada Salomo anaknya Batsheba. Ya itu kalau ditanya kenapa kok turunnya pada Salomo enggak kepada istri pertamanya Daud misalnya. Ya kenapa? Ya jelas Batsheba ini memang orang yang hatinya sepenuh hati. Walaupun tadinya dia adalah istrinya Uria tentunya ya. Tapi dalam perjalanan hatinya sepenuh hati. Makanya anaknya kemudian dipilih untuk kemudian melahirkan raja berikutnya. Makanya ibu-ibu yang ada di gereja ini sepenuh hati, jangan bercabang hati untuk Tuhan. Ya, seperti kenapa Lea kok yang dipilih anaknya Yehuda untuk melahirkan Mesias? Ya, itu karena sepenuh hati. Padahal cintanya Yakub ke Rahel. Karena Rahel itu pernah kemudian melakukan hal yang keliru dalam kehidupan. Nah, Bapak Ibu kalau kita melihat ya, Adonia ini kasihan mengangkat dirinya sebagai raja. Ya. Jadi kasihan kan, bukan raja tapi ngaku-ngaku raja. Nah, Alkitab berkata begini, seumur hidupnya Adonia itu tidak pernah ditegur oleh bapaknya. Ya, jadi makanya nggak pernah didisiplin. Ya, orang kalau tidak pernah didisiplin merasa raja, padahal dia budak ambisi. Bukan raja, kasihan kan, merasa raja saja. Ya, merasa raja. Kalau orang jadi raja, tidak usah merasa dia raja. Wong dia memang raja kok, tidak usah rasa-rasa. Ya, Bapak Ibu, makanya betul.
keadaan apapun yang diizinkan itu adalah medan di mana orang percaya harus mengalami Tuhan. Saya nggak tahu, ada yang sekarang lagi sakit mungkin, ada yang sekarang lagi mengalami masalah apapun. Yuk, ini adalah medan di mana Tuhan akan bekerja seluas-luasnya. Jangan batasi. Ya, Dia itu adalah the key of life. Yang percaya katakan amin. Wahyu berkata, Tuhan itu punya kunci kehidupan. Dia adalah jalan. I am the way, Yohanes 14 berkata. Tapi kan dia bukan hanya sekedar dia berkata aku jalan, tapi dia pembuat jalan. Wah, dia adalah way maker. Dia pembuat jalan. Dia jalan tapi dia membuat. Dia kunci kehidupan. Pertanyaan saya, kunci itu begini, untuk membuka pintu. Pintu kesempatan, pintu promosi, pintu berkat. Jadi begini, pintu mau tertutup atau terbuka, tidak ada masalah. Yang penting kuncinya. Mau tertutup, ya kalau ada kuncinya terbuka. Nah, Tuhan itu adalah the key of life. Kunci kehidupan. Jadi maksud saya begini, kalau sekarang masih belum ada jalan keluar, jangan marah, jangan kecewa, jangan pesimis, jangan tinggalkan Tuhan. Tetap berdoa, tetap bersukacita di dalam kekuatan Tuhan. Saya berdoa biar sharing saya hari ini menjadi perenungan buat semua kita yang ada di gereja ini. Yuk, tetap alami Tuhan dalam kehidupan. Karena Tuhan kita pribadi yang baik. Yang setuju katakan amin, Dia tak pernah tinggalkan kita. Mari izinkan saya untuk berdoa buat Bapak Ibu semua hari ini yang ada di ibadah online service GBI Muara Karang. Bapak Ibu dimanapun berada, alami Tuhan. Tuhan nyata, Tuhan ada, Tuhan tak pernah tinggalkan kita. Tuhan selalu bersama dan menyertai kita. Mari kita semua ambil waktu untuk berdoa. Karapa sede karapataka, hikarapataka sekete karapalapapa, sandarapataka sokotokora kalapapa. Hamba berdoa untuk umatmu yang ada di GBI Muara Karang. Biar setiap kami mengalami siapa Tuhan. Supaya kami sungguh-sungguh tetap kuat. Kami punya kuasa kesaksian. Kami tetap berdampak. Orang di sekitar terheran-heran kepadamu. Karena melihat Tuhan itu besar, Tuhan itu ajaib. Berkati umatmu, siapapun, Bapak, Ibu, atau saudara-saudari anak-anak muda, Tuhan terus pakai gereja ini untuk menyatakan kemuliaan-Mu. Berkati Pastor Fajar dengan semua pengurus yang ada di gereja ini. Nama Tuhan dipermuliakan. Demi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Amin. Shalom saudara-saudara semuanya yang dikasihi Tuhan. Terima kasih pada Tuhan buat lawatannya yang luar biasa untuk kita semua. Sampai kepada hari ini kita masih bisa bersekutu, bisa menyembah dan memuji nama Tuhan. Terima kasih pada Tuhan yang baru saja memberkati kita semua dengan firman Tuhan yang berjudul Mengalami Tuhan. Saudara-saudara, terima kasih untuk hambanya Bapak Pendeta Rubin Ong buat firman Tuhannya yang luar biasa. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mengalami Tuhan itu sangat penting sekali di dalam kehidupan kerohanian kita. Karena dengan mengalami Tuhan, maka kita menjadi orang-orang yang berbahagia dan mendapatkan kepuasan batin. Begitu pentingnya saudaraku mengalami Tuhan, itu harus kita raih dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Tuhan supaya Tuhan bisa bekerja di dalam kehidupan kita secara maksimal. Mengalami Tuhan, maka hidup kita menjadi satu kehidupan yang berdampak positif buat orang-orang di sekitar kita. Dan jangan lupa saudaraku, semua keadaan yang terjadi pada saat ini itu bisa dipakai oleh Tuhan untuk memproses kita menjadi lebih baik lagi. Puji nama Tuhan. Terima kasih pada hambanya Bapak Pendeta Rubin Ong yang sudah memberkati kita. Tuhan memberkati keluarga, memberkati pelayanan dan juga gereja Bapak. Saudara yang dikasih Tuhan, marilah sekarang kita akan tundukkan kepala, kita menghadap kehadiran Tuhan, kita naikkan doa saudara. Puji nama Tuhan. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan buat lawatan yang indah dan pemeliharaanmu di dalam kehidupan kami. Sehingga pada hari ini Tuhan, dengan penuh rasa syukur kami masih dapat beribadah kepadamu ya Bapa.
Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada hari ini dengan satu tema, yaitu mengalami Tuhan. Telah disampaikan oleh hamba-Mu tadi, yaitu Bapak Pendeta Ruben Long. Apa yang harus kami lakukan supaya kami semua bisa mengalami Tuhan di dalam kehidupan kami, Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berkati hamba-Mu Pak Ruben, baik dalam pelayanan, dalam gereja dan keluarganya, dengan lebih heran lagi ya Bapak. Bapak dalam surga, kami juga mau terus berdoa Tuhan buat tanah air Indonesia yang kami kasihi, biar Engkau sendiri yang akan terus memimpin negara ini Tuhan, melalui para pemimpin bangsa dan aparat pemerintah, mulai dari tingkat pusat sampai di daerah-daerah. Kami rindu Tuhan supaya tidak terjadi lagi lonjakan kasus corona makin menurun dan akhirnya lenyap dari bumi Indonesia ini. Inilah yang menjadi pengharapan kami ya Bapak. Tuhan, kami juga mau berdoa supaya ada perdamaian di negara Rusia dan juga Ukraina yang sampai saat ini masih bertikai ya Tuhan. Engkau mengasihi kepada saudara-saudara kami yang ada di sana ya Bapak. Karena bagaimanapun peperangan akan membawa banyak kesengsaraan dan membawa banyak korban ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, haleluya. Hanya kepadamu lah kami percaya dan berharap, baik untuk negara Indonesia maupun di mana-mana tempat Tuhan, kami boleh merasakan damai sejahtera yang daripadamu melimpah di bumi Indonesia dan planet ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Hanya di dalam nama Yesus kami selalu berdoa dan mengucap syukur selalu kepadamu. Saudara-saudaraku semuanya yang dikasih Tuhan, sekarang marilah kita mau mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Allah Bapa kita yang di surga, kasih-Nya dan kesetiaannya dari putranya yang tunggal, itu Tuhan Yesus Kristus, dan kekuatan dari Roh-Nya yang Maha Kudus akan terus menyertai kepada kita semua, mulai dari saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami selalu berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Mari kita semuanya yang percaya, yang diberkati Tuhan, kita mau katakan sama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati.